Dua miliarder terkaya di Jepang. Berdiri dalam skala besar, kaki mereka bertumpuk batu bata kuning. Dua orang sedang bermain game. Aturan mainnya sangat sederhana dan kasar. Kedua belah pihak memasukkan seluruh harta kekayaannya. Semuanya ditukar dengan batu bata emas. Terakhir, mari kita bersaing dalam beban. Yang mempunyai beban lebih berat adalah pemenangnya, bisa langsung merampas seluruh uang lawan. Yang kalah akan langsung menjadi pengemis. Nilai emas ketua saat ini 50 miliar. Emas lawan Kuroto juga bernilai 40 miliar. Padahal presiden untuk sementara memimpin. Namun ini hanyalah sebuah permainan. Nilai pertama, dalam waktu 4 jam yang ditentukan. Kedua belah pihak dapat meningkatkan taruhan sebanyak 3 kali. Mereka bisa bergiliran, di tangan teman, keluarga, dan penggemar, dapat emas untuk menang pada akhirnya. Tema permainan pertama adalah teman. Kuroto memiliki yang terbesar di Jepang, perusahaan pengirim tenaga kerja. Koneksinya tampaknya sangat kuat, teman-temannya berbondong-bondong tanpa henti untuk membantunya meningkatkan taruhannya. Namun yang membuat orang merasa aneh adalah, yang disebut teman ini terkesan dingin. Memeluk seseorang juga sulit, sepertinya dia tidak bersedia. Ketua mitra, sebuah kata yang mengungkapkan kebenaran. Jelas sekali dia telah meminjam uang, pegawai perusahaan sendiri, biarkan mereka datang membawa uang. Pecat mereka jika mereka tidak patuh. Ternyata strategi Kuroto adalah, modal investasi awal hanya 40 miliar, biar presiden anggap enteng. Lebih banyak dana kemudian akan ditambahkan. Memenangkan dukungan penonton, menyebabkan lawan lengah. Seperti yang diharapkan, trik ini cukup efektif. Penonton mulai mendukung Kuroto. Tentu saja presiden tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Tiba-tiba seorang tamu tak diundang tiba di belakang panggung. Dia membawa gading, koral dan karya seni lainnya. Ternyata presiden juga punya tipu muslihat. Segera penyelenggara mulai mengidentifikasi peninggalan budaya. Namun pada akhirnya dinilai sebagai transaksi ilegal. Artefak ini tidak dapat ditukar dengan emas batangan. Namun presiden tidak panik, karena dia masih memiliki kartu truf. Dia mengundang teman lama lainnya. Orang ini ada dalam daftar orang kaya Forbes. Jika dia datang untuk membantu, itu pasti akan membalikkan keadaan. Kepala botak itu segera berdiri untuk menyambut. Tanpa diduga, orang ini memberitahu presiden. Maaf. Beberapa gerobak membawa emas, didorong lurus ke arah Kuroto. Situasi ini tidak terduga. Ternyata orang ini dituduh membuat akun palsu. Ditangkap oleh Kuroto dan memberontak untuk sementara. Dia menginvestasikan semua emasnya di Kuroto. Presiden mohon maafkan saya, ini seperti ingin merenggut nyawa presiden. Keuntungannya akan hilang, namun pertandingan berikutnya, itu sungguh mengejutkan penonton. Perjudian ini sederhana dan kasar. Bandingkan siapa yang lebih kaya, pada akhirnya akan bisa menang. Tema sesi kedua adalah keluarga. Seorang gadis cantik. Ayo dukung Kuroto dengan 10 miliar. Kuroto segera berdiri untuk menyambut dan memperkenalkan kepada penonton. Ini istri saya yang menikah 3 hari lalu. Kojima marah. Itu sangat jelas, baru saja menikah karena pertandingan judi hari ini. Kuroto segera melawan. Aku telah menemui takdirku. Pria lajang, kamu tidak tahu apa-apa. Waktu darurat, adik laki-laki presiden bergegas mendekat. Dia memegang properti yang berharga. Mencoba mendapatkan saudaranya kembali, namun setelah ditentukan, berita buruk datang silih berganti. Tanah asli senilai 5 miliar. Sekarang hanya bisa ditukar dengan emas batangan. Ternyata Kuroto melakukan sesuatu yang kotor lagi. Dia memanipulasi pejabat pemerintah daerah, dekat tanah itu. Perencanaan dan pembangunan instalasi pengolahan limbah. Tempat ini segera menjadi tidak berharga. Serangkaian pukulan, biarkan Kojima mencurigai seseorang dari pihak ketua yang mengungkapkan rahasianya. Tidak terduga, kecurigaannya segera terbukti. Sekretaris ketua, berjalan keluar sambil memegang koleksi lukisan terkenal, katanya kepada hadirin. Akulah yang mengkhianati presiden. Sebenarnya dia adalah anak haram presiden. Bertahun-tahun yang lalu, pria itu meninggalkan dia dan ibunya. Alasan dia memilih menjadi sekretaris presiden. Ini tentang menemukan peluang untuk membalas dendam. Kali ini berkolusi dengan Kuroto luar dan dalam. Hanya untuk mendiskreditkan presiden, balas dendam pada ibu. Lukisan di tangannya adalah peninggalan ibunya. Hal itulah yang ada dalam pikiran presiden. Potret akuisisi puluhan miliar. Namun anak haram tersebut mengambil lukisan ini. Serahkan pada Kuroto. Namun setelah dilakukan evaluasi oleh ahli panitia penyelenggara, gambar ini tidak ada nilainya, bingkai foto tunggal. Hanya dengan cara ini setengah koin emas dapat ditukar. Ternyata lukisan itu adalah mahakarya sang presiden. Orang-orang dalam gambar adalah sekretaris dan ibunya. Ternyata presiden tidak pernah melupakan ibu dan anaknya. Telah mencari mereka selama ini. Tujuan penawaran yang tinggi, hanya berharap menemukan petunjuk tentang ibu dan anak. Penjelasan ketua, membuat sekretaris langsung gila. Lukisan ini dikatakan tidak berharga. Kuroto berkata dengan marah, "Pecundang, apakah Anda masih berpikir untuk membeli saham? Cepat keluar dengan setengah koin emas." Sekretaris yang malu dan marah.
Dia melemparkan setengah koin emas dengan kasar. Pada titik permainan ini, Kuroto telah menghancurkan presiden. Tapi yang benar-benar gila, adalah game ketiga. Dengan kata lain, dukungan penggemar. Karena penonton di tempat kejadian bisa bertaruh. Jika taruhannya benar, jumlahnya langsung berlipat ganda. Dan ada banyak penggemar di lapangan. Melihat Kuroto telah melangkah jauh. 10 miliar lebih banyak dari kepala presiden. Semua orang maju satu persatu. Jangan ragu untuk memberikan koin emas, bantu Kuroto memenangkan pertarungan. Dan Kojima sebagai ketua partner. Uang sangat terbatas, hanya 1 miliar. Begitu pula dengan kecerdasannya. Bagaimana situasi bisa berbalik? Ini adalah permainan bungge jumping yang nyaris lolos dari kematian. 10 orang melompat, hanya ada satu tali yang tidak akan putus. 9 orang sisanya akan dipukuli menjadi pai daging. Penyintas akan menerima 10 kali lipat bonus taruhannya. Kojima dengan modal 10 miliar, mengambil dana 1 miliar. Bersiaplah untuk pertarungan hidup dan mati. Menerima berita tentang bungge jumping Kojima, Kuroto merasa senang, karena permainan bungge jumping ini diam-diam telah dikendalikan olehnya. Perjudian 4 jam telah berakhir. Kuroto mengangkat tangannya dan berteriak, "Saya menang! Saya adalah pemenang sesungguhnya." Presiden tidak dapat menahan pukulan keras tersebut dan langsung pingsan, saat tuan rumah bersiap mengumumkan kemenangan Kuroto. Yang kita lihat hanyalah Kojima penuh dengan debu. Sambil mendorong beberapa kereta emas, dia bergegas ke sana. Jumlah emas ini nilainya mencapai 10 miliar. Kuroto sedang bingung sekarang, bukankah kamu telah memilih tali kematian, jatuh dan meninggal? Kojima mendengus. Ganti nomor sebelum terjun. Ternyata di luar lokasi, seorang wanita misterius memberitahu Kojima. Lompat bungge diam-diam dikendalikan oleh Kuroto. Panel kontrol dapat bersifat opsional. Ubah jumlah jatuhnya tali, tidak peduli tali mana yang dia pilih. Itu semua jalan buntu. Kojima segera memikirkan tindakan balasan. Pertama dia membiarkan sekretarisnya bangun. Pergi dan matikan daya ke panel kontrol. Mencegah panel kontrol mengubah nomor. Sabuk pengaman juga akan tetap terpasang. Nomor dari pertandingan terakhir. Dia kemudian meminta teman-temannya untuk menggali sampah. Tetapkan nomor pemenang dari permainan sebelumnya. Memilahnya. Ternyata hanya angka 9 yang hilang. Lalu ada tali pengaman dari lomba terakhir. Itu nomor 9. Setelah teman-teman mengetahui hasilnya, bergegas ke tempat kejadian. Kirim pesan ke Kojima secara lisan. Kojima berdiri di platform bungge jumping, tidak dapat mendengar apa yang dikatakan pasangan Anda. Kojima akhirnya memilih nomor 10. Staf juga tidak sabar. Berita bahwa Kojima akan memilih tali kematian. Memberitahu Kuroto, tersedia pada saat-saat terakhir. Rekannya berbicara kepada Kojima dengan isyarat. Angka yang benar harus 9. Jadi Kojima berubah pikiran untuk sementara. String yang dipilih adalah nomor 9. Biarkan dia lolos dari kematian. Menangkan 10 miliar emas. Tapi saat ini Kuroto tidak peduli. Permainan telah berakhir. Pemenangnya adalah saya, 5 menit lagi. Apa? Jam itu tinggal 5 menit lagi. Setelah mendengar apa yang Kojima katakan, semua orang melihat jam tangan mereka. Benar sekali, masih ada 5 menit lagi sampai akhir. Kojima marah. Siapa yang membuat jam berjalan lebih cepat? Kojima berkata dengan sinis. Menurut Anda siapa yang mengendalikan jam? Melihatnya mengundang seorang wanita. Wanita ini ternyata adalah karyawan Kuroto, karena diperlakukan tidak adil. Itu adalah bantuan Kojima, mengeluarkannya dari masalah. Dan dia dulunya adalah ahli reparasi jam tangan. Jadi Kojima mengundangnya ke kasino untuk membantu. Melakukan beberapa trik pada jam kakek. Perlambat 5 menit. Pada titik ini Kuroto masih tidak peduli. Saatnya bagi para penggemar untuk memasang taruhan mereka. Emas hanya bisa dilempar ke atas, tingkat yang begitu tinggi. Mobilnya penuh dengan emas batangan. Itu tergantung bagaimana Anda melemparkannya, melihat Kojima melambai. Lusinan drone diluncurkan. Di mata Kuroto yang terkejut. Teman menerbangkan drone, ambil setiap keping emas, masukkan semuanya ke dalam skala. Suasana hati penonton mulai berubah. Mereka bergantian meletakkan koin emas di tangan mereka. Lemparkan ke dalam skala presiden, waktu habis. Pertaruhan ini akhirnya berakhir. Semua pemain menahan napas, tak sabar menunggu hasil akhir. Sisik raksasa itu bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pada akhirnya, Kuroto tetap menang dengan jumlah yang kecil. Kojima menghela nafas tak berdaya. Tiba-tiba jam di atas bergerak. Penonton melempar koin emas yang tersangkut. Geser ke sisi Kojima. Penunjuk skala bergetar di sini. Kuroto segera menunjukkan. Waktu perjudian sudah benar-benar berakhir. Koin emas tadi tidak dihitung. Kojima langsung keberatan. Hal ini jelas tertulis dalam aturan. Selama waktu taruhan, semua koin emas yang dilempar adalah sah. Namun ketika keseimbangan stabil, Kuroto masih mengalahkan Kojima. Tapi detik berikutnya, keseimbangan sekali lagi berpihak pada Kojima. Ini adalah koin emas ini. Mengubah hasil akhir permainan. Kojima membungkuk untuk mengambil koin emas keberuntungan.
Ternyata itu adalah setengah dari koin emas yang hilang dari sekretaris. Jalan reinkarnasi surgawi tidak akan membiarkan siapapun. Uang Kuroto dihapus setelah kalah dalam permainan, menjadi pengemis. Kojima dan teman-temannya, hadiah uang yang layak mereka dapatkan dibagi rata. Pada akhirnya hanya tersisa 2 kotak, satu besar dan satu kecil. Anda bertanya kepada Kojima yang mana yang harus dipilih. Kojima memilih kotak besar itu tanpa ragu. Kemudian cari tempat makan dan minum. Namun ketika dia membayar tagihannya, apa yang terjadi? Ternyata orang yang memberikan informasi tentang bungee jumping, wanita misterius itu, ingin berbagi sepotong kue. Kojima berkata, setiap orang sepakat untuk membagi secara merata, tidak ada yang berlebihan. Wanita misterius itu berkata, dia ingin berbagi Kojima, mungkin biarkan Kojima melakukannya sendiri. Tentu saja, pilihlah kotak kecil, dan pilihlah kotak kecil, untuk menerima imbalan penuh. Keserakahan membuat usaha Kojima sia-sia. Tapi okelah, pertandingan selanjutnya masih menunggu Kojima.